Saya jijik dengan pasangan saya karena dia sudah berselingkuh. Apakah saya masih harus melayani kebutuhan biologisnya? Welcome back to Table of Content. Dan kali ini adalah episode yang terakhir di dalam seri World of Merit. Oleh sebab itu, kita akan persiapkan untuk materi yang terakhir ini yang tentunya pasti Anda tunggu-tunggu dengan judul Selingkuh. Buat kalian semua yang belum menyaksikan topik-topik sebelumnya, kalian bisa lihat di link ini. Dan jangan lupa subscribe, like, juga share kepada teman-teman kalian semua. Ayo kita segera mulai. Oke, kali ini permainan kita langsung Pertanyaannya ada di balik ini pertanyaannya semua. ada di Oke, ini. ya. Ini Ayo. saya yang buka ya. Kalau gini nggak boleh ladies first, tapi biar pria yang buka, nanti ladies first yang jawab ya. Oh, itu ada maksud. Oke, pertanyaan pertamanya ini. Perselingkuhan itu sebenarnya apa sih? Oke, perselingkuhan itu sebenarnya apa ya? Itu mungkin perselingkuhan itu adalah ketika seseorang itu sudah mulai tidak komitmen lagi kepada pasangannya. Tidak setia lagi kepada pasangannya Pasangan gitu ya. yang sebenarnya. Padahal kan pasangan yang sebenarnya, pasangan ketika dia menikah. Kan komitmennya adalah baik suka maupun duka, sehat sakit, kelimpahan kekurangan gitu ya, sudah komitmen kepada satu orang yaitu pasangannya. Nah, perselingkuhan itu adalah ketika orang itu sudah mulai mencederai komitmen yang semula. Iya, tentunya perselingkuhan ini nggak selalu bicara tentang pernikahan ya. Pacaran pun mungkin ada orang selingkuh, artinya dia punya hubungan di luar hubungan yang sebenarnya, seperti itu. Dengan pasangannya ya. Dengan pasangannya. Oke, Oke, next. selanjutnya Oke, yang kedua. saya. Oke. Dan pertanyaan berikutnya adalah Silakan baca deh. apa saja penyebab perselingkuhan dan kenapa pria dan wanita baik-baik bisa berselingkuh? Iya. Oke. Kalau bicara penyebab perselingkuhan tentunya pasti banyak ya. Banyak. Ya. Kenapa orang sampai mencari di luar? Tentunya ini kita harus sepakat dulu bahwa selingkuh itu nggak boleh. Yes. Ya, selingkuh dilarang. Selingkuh tidak harus ada di pikiran kita. Ya, apalagi diperbuat. Di pikiran pun aja sudah jangan. Ya, karena namanya selingkuh itu pasti yang pertama ya dosa yang pertama. Yang kedua pasti akan menyakiti pasangannya seperti itu. Kalau ditanya apa penyebabnya mungkin Penyebab mau jawab dulu ya. perselingkuhan kalau menurut saya yang paling utama adalah tidak puas. Tidak Rasa puas. tidak puas Iya. terhadap pasangannya. Memang sih manusiawi, orang merasa kurang itu selalu manusiawi. Tapi sesungguhnya menurut saya kalau sudah dalam pernikahan sekalipun tidak puas dengan pasangannya itu bisa dikomunikasikan, ya Iya. kan? Mungkin kenapa sih suamiku ini kok nggak romantis ya? Lalu tiba-tiba ada pria yang romantis sama dia mulai membandingkan gitu dan dia mulai mikirin aja kan nggak boleh gitu kan. Iya, Jadi iya. sebenarnya lalu gimana dong? Ini memang dari sononya itu suami saya ini nggak romantisan nih orangnya gitu. Menurut saya nggak juga, perlu dikomunikasikan, ya kan? Kalau bisa dikomunikasikan, maka tak rasa orang itu bisa berubah kok, gitu. Ya, selingkuh pastinya ya. Kalau tadi dibilang bahwa karena tidak puas, ya mungkin seringkali bertengkar atau mungkin juga selingkuh juga karena mungkin merasa bahwa kok nggak nyambung ya kalau komunikasi segala macam. Tapi itu nggak boleh jadi alasan ya. Tentunya pasti banyak sih penyebabnya seperti itu. Dan ini ada pertanyaan, kenapa pria wanita baik-baik bisa berselingkuh? Ya, gini ya, sama seperti kalau menurut saya ya, namanya itu kan godaan ya. Perselingkuhan itu juga salah satu yang namanya kalau dalam firman Tuhan itu adalah pencobaan. Nah, pencobaan itu kan sebenarnya terjadi di luar kita, asal kita tidak buai itu gitu. Jadi namanya dunia bisa menawarkan apa aja supaya kita ini kan jatuh gitu. Nah, kalau dikatakan kenapa pria wanita
baik-baik bisa berselingkuh. Menurut saya perselingkuhan tuh bisa melanda siapa saja. Ya, betul. Semua aja. Nggak bisa kita menjudge seorang, oh ini orang ini memang nggak bener kok. Ya sudah, selingkuh tuh kayaknya ya sudah memang begitu diharap dimaklumi. Enggak. Namanya perselingkuhan itu bisa menimpa siapa saja, menggoda siapa saja gitu. Ya. Bahkan termasuk siapapun gitu, mau jabatan apalah, orang itu bagaimana, orang itu baik-baik atau enggak, atau siapapun bisa menimpa siapa saja. Istilahnya berarti tidak ada orang kuat. Ya, Ya. di muka bumi ini nggak ada seorang pun yang kuat. Ya, kalau nggak kuat ya berarti jangan coba-coba. Jangan mencobai. Tidak mungkin ada asap tanpa ada api terlebih dulu kan. Ya kan. Makanya kalau kita tahu bahwa dalam hidup ini tidak ada orang yang kuat, ya kita akan lebih hati-hati, lebih waspada. Seperti itu. Jangan sampai ada istilah kayak TTM. Ya, Teman, ini teman kok. HTS, HTS, TTM apa dulu? teman tapi mesra. Nah, kan nggak baik kan. Apalagi sudah punya pasangan, berteman, ini berteman kok segala macam. Tapi mesra, itu nggak boleh. Itu sudah menyerempet pastinya. Terus atau juga HTS tadi, Apa itu? hubungan tanpa status. Ya. Kalau ini masih bisa disebut perselingkuhan nggak? Bisa ya, kalau sudah dilakukan dengan pasangan yang sudah menikah, justru dia masih menjalin hubungan di tempat yang lain. Seperti itu. Ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya? Oke. Oke. Saya yang pegang, Saya lagi. istri yang buka. Oke, silakan. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah perselingkuhan itu dapat dimaafkan dan bagaimana cara menyelesaikannya dengan pasangan agar hubungan pernikahan tetap utuh? Nah, yang pertama jelas ya, jangan berselingkuh supaya ya namanya perselingkuhan itu kan pasti ada keretakan gitu ya. Melukai. Iya, melukai gitu ya. Jangan berselingkuh. Tapi nanti kita akan jawab deh yang poin kedua itu. Tapi saya mau jawab dulu yang pertama. Apakah perselingkuhan itu dapat dimaafkan? Nggak cuma perselingkuhan, semua hal ya kita harus bisa maafkan. Yes, benar. Iya kan? Yesus aja nggak milih-milih memaafkan dosa apa yang kita perbuat. Semua dosa kita ditanggung di atas kayu salib. Jadi kalau ditanyakan apakah perselingkuhan dapat dimaafkan, ya tentu saja harus memaafkan dan harus dimaafkan. Supaya apa ya? Supaya itu seperti awal mula. Hubungan untuk menjadi pulih kan awal mulanya harus ada yang namanya rekonsiliasi. Saling maaf dan memaafkan. Sebenarnya ada pertanyaan, siapa sih yang nggak pernah berdosa? Ya, Ya kan? Semua orang pasti pernah berdosa. ya. Tapi ya memang ini bicara seperti ini bukan berarti ditangkap secara mentah-mentah. Berarti jangan kalau gitu kesempatan aku tak Kesempatan, selingkuh aja nanti itu nggak minta boleh. maaf loh. Nah, seperti itu pasti akan melukai. Ya. Namanya orang itu ada pepatah begini, daripada mengobati Lebih baik mencegah. Nah, daripada menyakiti ya jangan lakukan. Yes. Ya, itu. Tapi kalaupun seandainya ini karena kilaf atau karena lalai, terus terjadilah perbuatan yang mungkin tidak berkenan, ya tentunya sebagai orang yang mungkin yang pihak disakiti, ya belajarlah memberi maaf, belajarlah memberikan pengampunan, karena saya percaya ini juga seperti yang Tuhan ajarkan kan, yang tadi kamu sampaikan kan tentang Tuhan Yesus saja mengampuni tanpa memilih dosanya apapun juga, seperti itu. Ya, dan satu hal lagi sih, kalau bicara tentang wanita nih ya, wanita itu kan perasaannya kan kuat kan gitu kan. Nah, saya mau kasih garis bawah ini, namanya mengampuni itu tuh bukan perasaan gitu. Nah, kalau perasaan gitu ya, mungkin hari ini kamu cewek-cewek nih yang lagi mengalami perselingkuhan misalnya kayak gitu, mungkin suami selingkuh atau bagaimana gitu ya. Nah, saya mau kasih garis bawah ini, namanya memaafkan itu bukan perasaan gitu. Namanya perasaannya disakiti mana mudah ya kan, memaafkan mana mudah, sakit inilah segala macam. Nah, mengampuni bukan perasaan, tetapi mengampuni adalah sebuah keputusan. Karena itu ambillah keputusan untuk mengampuni sesakit apapun itu gitu. Sekecewa apapun yang kau alami, ambillah keputusan untuk mengampuni. Karena firman Tuhan katakan, kamu akan diampuni ketika engkau mengampuni. Iya kan? Dan kalau kita ini ada sesuatu dalam hidup kita, Tuhan berkata kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan juga bilang, berdamailah dulu dengan orang itu, baru kamu mempersembahkan korban. Jadi kalau ada perasaan yang tidak bisa memaafkan, itu yang rugi adalah orang itu sendiri. Betul. Tentunya di dalam pengampunan pasti akan ada pemulihan yang terjadi. Ini pertanyaannya adalah bagaimana cara menyelesaikannya dengan pasangan
agar hubungan pernikahan tetap utuh. Ya, kalau bicara tentang suami istri, kalau bisa diselesaikan sendiri ya alangkah baiknya, ya kan. Mungkin ya pasti ada pihak yang mengaku dulu dia terbuka, tidak ada dosa yang disimpan, ya kan. Tapi juga ada pihak yang berbesar hati untuk mengampuni, ya kan. Terus apa yang dilakukan ya cerita, dan kalau bisa diselesaikan ya sudah, yang satu minta maaf, yang satu memberi pintu maaf seperti itu dan saling mendoakan, pasti akan dipulihkan. Tapi seandainya, karena mungkin apalagi kalau ini case-nya mungkin karena pria yang menyakiti, wanita itu kan perasaannya kan kuat, ya kan. Wanita itu kan kalau perasaan artinya pasti akan terus dibawa di dalam kehidupannya. Gimana caranya? Ya seperti di konten-konten kita sebelumnya, dan kita akan juga selalu katakan kalau ada terjadi pertengkaran rumah tangga, Anda cari pemimpin rohani. Ya, karena Anda perlu ditolong di situ. Anda perlu ada pihak yang memediasi, pihak yang mendoakan, yang mendengar, dan yang tentunya tidak memihak salah satu, tapi bagaimana cara mencari solusi untuk supaya keluarga ini dipulihkan kembali, seperti itu. Dan yang idealnya ya seperti itu ya, supaya ibarat ini vas tidak retak ya, jangan sampai pecah gitu ya, jangan sampai jatuh. Jangan pernah, ini message kita ya, mungkin belum ending dari pertanyaan nih, tapi ini message kita, jangan pernah selingkuh. Yes. Ya kan, udahlah, apapun alasannya, itu tidak dibenarkan untuk selingkuh. Ya, Oke, next question. Kalau pasangan sudah berselingkuh berkali-kali dan juga sudah dimaafkan berkali-kali, tetapi tidak berubah, apakah boleh diceraikan? Ya, ini mungkin ada yang fisik, mungkin atau dengan yang tanpa fisik. Ya, mungkin dijawab dulu deh. Namanya perceraian ya, kalau menurut firman Tuhan, perceraian itu tidak diizinkan sama Tuhan, ya kan? Tidak diperbolehkan. Sudah membahas perceraian di konten sebelumnya. Ya, mungkin topik-topik sebelumnya. bagi Anda yang belum melihat, Anda bisa lihat di konten sebelumnya, seperti itu. Karena setiap pembahasan kita mulai dari awal tuh sampai pembahasan yang terakhir ini, dosisnya itu meningkat. Jadi kayaknya kalian mesti lihat ya di topik sebelumnya. Tapi sekali lagi kita mau katakan bahwa perceraian itu tidak diizinkan Allah. Firman Tuhan katakan sampai maut memisahkan. Cerainya itu kalau sudah salah satunya udah ada yang meninggal gitu kan, sampai maut memisahkan. Nah, tapi kalau ada dikatakan seperti ini, dia selingkuhnya udah berkali-kali gitu, juga dimaafkan berkali-kali, apapun alasannya gitu. Kecuali mungkin kok saya mau jawab. Kalau secara fisik, apalagi sering pukul, bahkan cenderung sampai mengancam nyawa, itu kan pasti ada hukum pidana seperti itu. Ya tentunya harus konsultasi kepada pihak yang berkepentingan, yang bertanggung jawab di area itu juga, seperti itu. Cuman kalau saya lihat mungkin lebih kasih praktisnya ya. Kalau orang sudah dikasih maaf dan dia mengulangi kesalahan yang sama berulang kali, ini artinya yang pertama pasti ada orang yang tidak mau berubah. Ya, hobinya dia menyakiti pasangannya seperti itu. Menurut saya perlu ketegasan. Tegasnya begini, jangan pikirkan untuk bercerai dulu, karena perceraian apapun juga pasti kita akan dilarang oleh agama. Tapi kalau bicara tentang kadang-kadang untuk memberikan efek jerah supaya pasangan itu bisa nggak cuman, aku tahu nanti diampuni, Mendingan ya kita disiplin. Tegas. Tegas artinya bahwa tunjukin kamu kalau kamu berubah, ya kamu boleh kesini, sekalipun statusnya tidak berubah. Tapi perlu ketegasan menurut saya. Kadang-kadang orang kalau dikasih efek tegas, itu pasti akan berpikir 2 kali untuk mau melakukan hal yang sama. Tapi ada satu hal juga yang menurut saya ini kayaknya good idea. Apa itu? Kenapa sih harus dicari penyebabnya? Orang itu bisa selingkuh bolak-balik. Selingkuh, lalu selingkuh lagi. Kenapa? Nah menurut saya gitu ya, mungkin belum ada yang namanya rekonsiliasi. Saya pernah menangani ada orang konseling yang tipe kayak begini ya. Nah, lalu advice apa yang saya berikan gitu? Saya bilang gini loh, kamu sudah pernah ngobrol enggak? Misalnya sama mentor pernikahan atau enggak? Jadi sama-sama enggak ngerti ini. Yang satu punya kebutuhan, tapi enggak pernah nyambung gitu. Nah, sehingga apa? Karena kebutuhannya tidak pernah tersambungkan, akhirnya carinya terus keluaran gitu.
Karena saya percaya gini loh, kalau rumah tangga kita bahagia, orang tuh nggak akan jajan di luar. Betul nggak ya? Betul. Kalau kita tuh sudah terpenuhi di dalam, orang tuh nggak akan lihat yang di luar. Karena apa? Ya karena dia udah puas di dalam. Nah kayaknya ini belum ketemu gitu. Misalnya, misalnya ternyata ini yang laki ini selingkuhnya kenapa? Karena si yang perempuan tuh gini gitu. Termasuk juga sebaliknya, perempuan ini selingkuh kenapa? Karena yang prianya gini. Nah, itu tidak pernah ketemu gitu. Tidak pernah tersambungkan gitu. Jadi harus ada mentor. Supaya apa? Mentor ini bisa lihat A dan B, suami dan istri dengan jelas. Dan bisa mementori mereka untuk bisa akhirnya menjadi satu. Nah, dari situlah gitu loh. Kayaknya mungkin ini salah satu tips yang bisa dilakukan, ya kan? Jadi harus benang merahnya itu harus disambung kembali. Supaya apa? Supaya tidak jatuh di lubang yang sama lagi. Tapi berbeda kalau itu menjadi habit. Nah kalau habitnya selingkuh atau segala macam, nah gini ya, namanya rumah tangga itu ya harus ada orang yang mau berdiri buat rumah tangga. Betul. Kalau rumah tangga mau dipulihkan dan dua-duanya itu mau komitmen mau rumah tangganya bahagia, wah itu jempol. Karena kalau dari dua-duanya mau benar-benar pulih, aku tahu nih misalnya, aku tahu nih rumah tanggaku ini tidak bahagia, tapi either husband or wife gitu sama-sama pengen bahagia gitu dan sama-sama ayo gimana caranya bahagia, wah itu bagus. Tapi kan juga kebanyakan cuman salah satu, misalnya entah yang laki atau yang perempuan. Kalaupun masih ada satu orang yang mau berdiri buat keluarga, Tuhan berkata itu cukup kok. Itu cukup untuk Tuhan bisa memulihkan sebuah keluarga. Jadi gimana dong? Misalnya kalau ini ada mungkin antah pria atau wanita hobinya, kata-katanya agak kejam ya, itu berselingkuh gitu ya. Asal ada satu aja, entah itu istrinya atau suaminya mau berdiri buat rumah tangga itu, saya percaya rumah tangga itu bisa dipulihkan. Ada jawaban yang juga bagus ya, berdoa ya. Siapa yang bisa mengubah hatinya orang kalau bukan Tuhan. Yes. Tapi ini juga masukan bagus buat mungkin para penonton yang mereka belum menikah. Makanya ada istilah bibit bobot bebet. Kadang harus dilihat, siapa yang mau kita nikah itu harus kita lihat. Gimana orangnya, bagaimana dengan masa lalunya. Kalau masa lalunya dulunya suka gonta-ganti pasangan, segala macam, ya lebih baik dipertimbangkan. Jangan hubungannya dilanjutkan. Tak rasa bukan masa lalu pasangannya juga, tetapi orang tuanya. Bibit, bebet, dan bobot. Tapi saya percaya memang di dalam Tuhan semuanya itu bisa dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Bisa diubahkan juga gitu. Tapi ya itu namanya nasihat orang tua kan selalu bilang ya. Orang tua mesti bilang, coba perhatikan bibit, bebet, dan bobotnya kayak gitu. Nah itu ada baiknya juga, ada benernya juga. Kenapa? Karena ya seperti itu. Terkadang kenapa sih orang ini bisa bercerai? Terkadang ada juga yang namanya kutuk atas keluarga yang ada di atasnya ya, kutuk perceraian mungkin. Nah itu harus dipatahkan juga, kayak gitu. Oke, lanjut. Saya jijik dengan pasangan saya karena dia sudah berselingkuh. Apakah saya masih harus melayani kebutuhan biologisnya? Ya. Ini jawab dari sisi perempuan ini ya. Dari pertama kita bicara, makanya lebih baik tidak selingkuh. Itu sudah. Nggak boleh selingkuh itu. Sudah nggak boleh ya. Harus begini sudah. Jangan dipikirkan, apalagi dilakukan. Jangan. Ya, tentunya pasti ya saya bisa paham sih. Namanya sudah disakiti, masih dimintain lagi istilahnya kan begitu. Ya artinya bahwa ya pasti ada dua belah pihak yang kalau mungkin pihak yang perempuan mungkin bisa nanti cerita ya. Tapi kalau pihak lakinya ya kamu sudah melakukan kesalahan, ya kan? Ya tentunya tidak terlepas dari mungkin pria punya kebutuhan atau apapun. Tapi kamu sudah melakukan kesalahannya. Artinya ya kamu harus berikan waktu. Sadar diri, ya kan? Kamu sudah menyakiti, ya tentunya nggak semudah itu. Pria wanita beda, ya kan? Pria gampang habis bertengkar, gampang untuk dia bisa lupa seperti itu. Kalau wanita kan perasaan. Nah, perasaan itu kan takes time. Itu kan dan itu katanya wanita tuh kayak ada lemari besi di dalam kehidupannya. Ingat terus tentang peristiwa-peristiwa di masa lalu. Lah itu perlu waktu. Apalagi sudah disakiti segala macam ya. Anda pria, Anda ya harus sabar.
ya kan? Anda minta maaf, Anda bertobat, ya tunjukkan pertobatan dengan waktu juga. Kasih kepercayaan bahwa Anda tidak melakukan lagi seperti masa lalu, seperti itu. Tapi sisi sebaliknya bagi seorang perempuan adalah kembali kepada firman Tuhan gitu, bahwa firman Tuhan kan katakan bahwa tubuh kita itu bukan punya kita lagi gitu. Jadi gimana dong ya, namanya itu adalah kewajiban yang harus dikerjakan gitu. Jadi ya sekalipun mungkin perasaan tersakiti atau segala macam, ya lakukan apa yang menjadi kewajiban gitu. Nah, sisi baliknya tadi sudah disampaikan oleh Kosem, sebagai pria harus bagaimana. Seperti itu. Jadi ada timbal balik dari kita yang wanita. Ingat ya bahwa kebutuhan biologis itu bukan sebagai sarana atau alat untuk menghukum pasangan. Yes. Nah itu kan. Ya, betul. jadi terkadang enggak usah bilang level sampai perselingkuhan gitu ya. Kadang pasangan itu bisa menghukum pasangannya mungkin ketika bertengkar segala macam dengan itu. Nah, menurut saya itu adalah sesuatu yang tidak boleh kita lakukan. Betul, setuju. Ya. Setuju. Dan yang terakhir adalah kita buka sama-sama karena ini gelas. ya Ya. 1, 2, 3. Perselingkuhan pasti dapat dihindari. Hal-hal apa saja yang harus dilakukan supaya tidak terjadi perselingkuhan. Yang pertama, komunikasi harus lancar suami istri. Buka rahasia dikit ya. Ya, boleh. Ya kan, enggak ada orang sempurna di muka bumi ini. Sekalipun pasangan kita gitu. Pasangan ini pasti punya kelebihan kekurangan. Nah, tapi kan kita juga punya impian, bener nggak? Misalnya, oh aku pengen nih cowokku gitu ya romantis atau apa gitu lah. Masa ketika nggak didapati pada pasangan kamu carinya ke tempat lain, kan enggak. Lalu gimana dong gitu ya? Ya komunikasikan, pengen apa gitu ya. Jadi saya itu tidak pada waktu pengennya itu kapan itu kamu ngomong, enggak. Tapi anytime kamu bisa ngomong. Jadi biar nanti sama pasanganmu tuh biar bisa ditulis ya. Saya tuh kadang cerita tuh sama Kosem, aku nih punya bucket list loh gitu ya. Biasanya kalau perempuan kan banyak ya bucket listnya, itu tak ceritain gitu. Nah kalau tak bukan dipikir-pikir ya sudah jadi kenyataan gitu ya. Ya diwujudkan itu apa yang saya pengen gitu. Nah berarti cuman sebatas komunikasi. Nah kebanyakan yang cewek-cewek ini pasti bilangnya gini, kamu tuh kok gak ngerti aku sih gitu. Aku udah pengennya kayak gini, kamu kok gak ngerti loh. Dia kan bukan Tuhan, dia juga bukan nabi. Urapannya ya, jawatannya iya, ya. Dia bukan Tuhan, dia bukan nabi yang bisa bisa tahu kita luar dalam gitu kan. Jadi gimana dong supaya tahu? Ya just komunikasi. Gak usah gengsi, gak usah malu tuh ini pasangan kita gitu. Jadi itu sih kalau dari saya yang sering saya lakukan. Kalau saya simpulkan ada 2 penyebab utama orang selingkuh. Yang pertama itu dari tadi Pastor Rani yang dikatakan yang pertama adalah jangan buat pasangan kita lapar. Orang kalau lapar dia akan cari di luar seperti itu. Jangan lapar di dalam rumah. Jangan lapar di dalam rumah, ya kan? Apa? Kita harus tahu dong. Kalau saya pria, saya harus tahu apa yang jadi kesukaannya wanita. Istri saya ini sukanya apa sih? Ya, kalau istri kan suka didengarkan. Dia kan suka cerita, bahasa intimasinya wanita itu kan komunikasi salah satunya juga, betul ya. Terus ditemani seperti itu, didengarkan, itu kan bahasa komunikasi wanita. Dibeli-belikan, ya kan. Cuman ada 3 hal yang membuat wanita bahagia. Apa? Shopping dan shopping, bukan ya? Juga. Dikasihi, ya kan. Kalau istri lagi jengkel, lagi marah, pria jangan balas dengan perkataan. Itu saya pintarnya juga dikasih tahu. Suatu kali lagi suasana enak, komunikasi, istri saya bilang, "Kok kalau aku lagi marah seperti itu, jangan kamu tambah kasih kata-kata berargumen, lebih pertengkaran jadinya." Apa yang dilakukan? Dia bilang, harusnya cuma 1 aja aku perlunya. Apa? Datangi, dikasih pelukan. Paling ya, kalau ini tips ya, kalau pas dipeluk, tiba-tiba wanitanya bilang, aduh kamu nih gimana segala macam, kamu nih, iya, sorry. Ya tapi kamu gimana, ya sorry. Dan itu akhirnya meredakan, betul ya. Nah, itu kalau
kalau kebutuhan itu kita bisa jawab, tentunya pasti nggak ada perselingkuhan. Nah, kalau pria mungkin apa kebutuhannya? Bisa Kebutuhan dijawab. pria itu dihargai, dihormati gitu ya. Kalau cerita perlu solusi, nah Ya, kayak benar. gitu. Jadi caranya gimana gitu ya? Misalnya nih, ya pasti lewat komunikasi ya. Maunya gimana? Maksudnya tuh dari Kosem ini maunya gimana Betul. gitu. Jadi dia itu pengen saya itu kayak apa gitu. Nah, dan ketika memberikan itu jangan on the spot di waktu itu gitu loh. Jadi ambil waktu waktu di mana kita tuh santai gitu ya. Betul. Gitu dengan nada yang juga oke, tidak menghakimi atau apa gitu. Jadi seperti itu. Kenapa sih pacaran itu kayaknya lebih nggak ada masalah daripada pernikahan? Ya karena pacaran tuh kan kayak gitu. Dia mau ngomong sesuatu aja tunggu momen. Ya kan? Apalagi ngomongnya yang lagi ini pasti tunggu momen gitu. Jadi ya sama kayak gitu. Pernikahan suami istri harusnya lupa ya, seringkali ya. Iya, karena Kalau suami sudah istri menikah iya. langsung aja ngomong gitu ya, tanpa ngerti perasaannya seperti itu. Oke, kalau yang pertama tadi kan kesimpulan saya adalah karena dia lapar, dia nggak dapat, makanya dia cari di luar seperti itu. Yang kedua ya tidak ada orang kuat, ya kan. Jadi hati-hati dengan pergaulan. Ingat pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Yes. Sudah menikah ya nggak usah lah pakai grup-grupan, terus infonya CLBK. CLBK, cinta lama belum kelar. Iya. Iya kan? Jadi seringkali orang itu kadang-kadang ini ada rahasia, ada password segala macam itu nggak boleh. Iya, ingat pernikahan itu perlu yang namanya keterbukaan. Ya kan? Jadi kita nggak boleh ada yang ditutup-tutupin, ya kan? Kadang penyebab perselingkuhan juga karena mungkin keuangan yang berbeda. Keuangan ganda. Iya kan, keuangan ganda Sendiri-sendiri. sendiri nggak boleh. Kita di dalam pernikahan kita uang saya bukan uang saya saja, tapi uang kita. Nggak ada istilah uang saya, tapi uangnya kita. Ya, istri saya juga tahu bahwa password ATM saya berapa. Kita nggak ada rahasia segala macam. Dan itu kita meminimais karena ada banyak orang selingkuh itu karena dia main rahasia-rahasiaan. Dia nggak jujur, ya kan. Terus punya grup, punya teman-teman pergaulan, ya kan. Mulai lagi tadi yang ingat memori masa lalu, ya kan. Belum kelar nanti yang katanya CLBK Cinta tadi. lama bersemi kembali. Itu ya. Nah, tapi karena belum kelar ya, jadi bersemi kembali seperti itu. Nah, karena itu makanya kita harus sadar tidak ada orang kuat. Kita harus tahu etika. Saya pun kalau konseling seseorang, kalau itu lawan jenis, ya saya pasti akan ajak istri saya pastinya untuk bisa bersama-sama di dalam melayani karena nggak ada orang kuat seperti itu. Jadi harus bentengi sendiri itu dengan melibatkan orang-orang di sekitar kita, ya kan? Karena kan jadi libatkan anak segala macam supaya juga membentengi diri sendiri gitu, melibatkan orang-orang dekat kita supaya kita tuh hati-hati lah ya, orang sendirian itu kan nggak ada orang kuat juga gitu. Misalnya kalau keluar kota harus kerja di luar kota gitu ya. Jadi itu ada tips-tips tersendiri sih supaya untuk menghindari perselingkuhan. Jadi ketika nih bahas sedikit ya, ketika keluar kota salah satu pasangan keluar kota kerja di luar kota ya harus kenyang dulu sebelum keluar dari rumah, ya kan? Dan harus juga mungkin seperti itu. Jadi ya itu menjawab kebutuhan lebih tepatnya ya. Oke, saya mau tutup dengan satu quote. Surga di bumi itu ada di mana? Ketika pernikahan kita menjadi pernikahan yang berbahagia. Berbahagia. Ya. Neraka juga ada? Ada. Neraka di pernikahan di bumi? yang tidak bahagia. Iya. Ya. Ternyata kalau kita mau merasakan surga di bumi, ya tentunya pernikahan perlu dibangun. Iya. Pernikahan itu kayak membangun sebuah rumah, ya kan? Ketika kita sudah mendapatkannya, jangan lupa untuk merawatnya. Yes. Ya kan, kita harus dipelihara, dibangun. Mungkin kalau banyak orang tanya, kita pernah ditanya sama seseorang kan, ya kan, pernah bertengkar nggak? Samuel dan Lani ini pernah bertengkar nggak? Saya tanya kenapa kok bisa ngomong kayak begitu? Ya karena tak lihat selalu senyum, selalu saling support segala macam. Tapi saya bilang bahwa namanya manusia pasti pernah bertengkar. Tapi kan pertengkaran kan bukan at the end yang paling terakhir kan. Tapi pertengkaran itu kan mungkin beda pendapat, namanya kita pria wanita berbeda. Tapi tujuannya adalah kita dewasa. Kita bisa paham, oh pasangan saya enggak sukanya begini.
ketika itu bisa ketemu, maka tentunya akan menjadi pernikahan yang bahagia juga. Jadi kita melihat konflik itu bukan menjadi sebuah konflik, tapi itu adalah tempat untuk kita menjadi saling dewasa satu dengan yang lain gitu. Karena kita sama-sama punya goal yang sama. Kita mau pernikahan kita itu bukan cuma diberkati, tetapi menjadi berkat buat banyak orang. Oke, gitu aja. Oke, Ya. ini adalah pertanyaan terakhir. Dan kita berdoa juga buat kalian semua untuk sesi ini, topik ini yaitu The Word of Marriage Series. Kita doakan pernikahan kalian semua menjadi pernikahan yang berbahagia. Bintang 5, kalian semua bisa merasakan di bumi seperti di surga. Yes, amin. Oke, sampai jumpa di topik selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.